Oke, halo, shalom, selamat malam semua. Ada di sini ada Pak Menyuarakan Kebenaran, Pak Bidat Slayer, dengan Pak The Pilgrim. Ya, terima kasih. Halo. Nah, jadi, Shalom, ya, malam. Shalom. shalom, shalom semua. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu video reaksi atas eh, video yang mengangkat isu mengenai pengalaman pribadi Romo kita yang dia sharekan di salah satu YouTube channel, berikan tuduhan yang kurang enak dengan bahasa yang kurang enak. Nah, kita saksikan dulu videonya. Nah, videonya seperti ini. Kita saksikan dulu bersama. Diselamatkan. Oke. Ikutlah aku. Hmm. Menawa kowe kepengin diselametake nderek aku. Bahasa Jawanya. Iya. Kalau Pakai bahasa Jawa. Yesus datang dalam bahasa Jawa nih. Kalau menurut keterangan Romo Daniel Biantoro. engkau ingin diselamatkan, ikut aku. Hmm. Saya bingung. Hmm. Jangan-jangan ini jin. Oh. Jangan-jangan ini jin. Ya ini ya, kesaksian Romo Daniel Biantoro. Kalau di bahasa Jawakan itu ya seperti itulah tadi yang dikatakan oleh Romo Daniel Biantoro. Nah, Oke. Nah, tadi videonya baru saja kita saksikan. Kira-kira gimana nih tanggapan bapak-bapak sekalian nih dengan dari video yang kita lihat tuh, tuduhannya tuh kayaknya eh, tidak memiliki apa ya, tidak memiliki dasar sama sekali. Mungkin boleh boleh diberikan mungkin mulai dari Pak Menyuarakan Kebenaran, boleh di ya, diberikan hak jawabnya kita ya di sini ya. Kita memakai hak jawab kita. Silakan Pak. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Eh, dalam video yang sudah kita lihat tadi, tentunya kita semua sudah sangat mengetahui ya apa yang selama ini Romo Daniel sampaikan. Dan sepengetahuan saya, atau kita semuanya lah, kita semua sudah mengetahui bahwa Romo Daniel itu tidak pernah menggunakan pengalaman pribadinya itu sebagai dasar untuk dijadikan dogma. Dan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Romo Daniel selalu bertumpu pada ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Selanjutnya pengalaman pribadi Romo juga bukan yang membuat Romo Daniel menjadi seorang ortodok, melainkan pengalaman pribadi tersebut justru membawa Romo Daniel mengenal Yesus Kristus. Jadi pendapat saya sebenarnya tuduhan tersebut sangatlah tidak beralasan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Makasih Pak, terima kasih atas responnya, benar sekali. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin Pak, menurut Pak Bidat Slayer seperti apa Pak? Mungkin boleh kasih masukan atau berikan hak jawab kita ya kepada mereka yang menuduhkan ini. Silakan Pak Bidat Slayer. Oke, shalom semuanya, shalom Pak Konstantinus, Pak The Pilgrim dan Shalom, Pak shalom. Suara Menyuarakan Kebenaran. Shalom, Pak. Saya Shalom, mau, Pak. saya mau, saya mau menambahkan ini suatu yang lucu ya sebenarnya. Jadi masalah bahasa di sini di video ini kita mendengar pembuat video ini mempermasalahkan bahasa. Jadi kenapa kok Tuhan berbicara dalam bahasa Jawa? Nah ini lucu gitu. Karena pengalaman Romo Daniel ini terjadi pada tahun 70-an waktu mungkin 60-an atau 70-an saya kurang tahu ya. Dan beliau ini masih SMP gitu. Dan ini terjadinya di konteks kampungnya Romo Daniel yang mayoritas berbahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa ibunya Romo Daniel pada waktu itu gitu. Saya mengalami ya waktu saya dulu tahun 80-an ke daerah Jawa Tengah ya sangat jarang sekali yang bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk dapat berkomunikasi dengan mereka kita harus menggunakan bahasa daerah gitu. Karena bahasa Indonesia belum terlalu ya mungkin sekarang sudah pada bisa Indonesia tapi pada waktu itu bahasa Jawa lebih mendominasi gitu.
Nah, ini sesuatu yang lucu ya, karena Allah saja dalam pernyataannya kepada manusia dia harus mengambil rupa manusia gitu, berinkarnasi menjadi manusia supaya manusia dapat mengerti apa yang disampaikan gitu. Maka Allah yang sama juga akan membuat tentu saja anak SMP ini memahami apa yang Allah maksudkan dengan mengkomunikasikan dia dalam bahasa yang dipahami oleh si anak ini ya. Kalau tiba-tiba Allah berbicara dalam bahasa Yunani atau Aramaik atau Ibrani, mungkin Romo Daniel nggak akan ngerti gitu. Itu aja sih ya, itu lucu ya, karena Allah kita ini Allahnya segala bangsa gitu. Dia bukan cuma Allahnya orang Yunani, bukan cuma Allahnya orang Ibrani atau Aramaik atau Arab, atau dia Allahnya juga orang Jawa, orang Padang, orang Batak, dan segala segala bangsa. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Mantep Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Bidat Slayer tadi ya. Nah, mungkin Pak The Pilgrim nih ada tambahan nih. Kita belum dengar suaranya dari Pak The Pilgrim nih. Silakan Pak The Pilgrim. Baik, Shalom. Christos Anesti. Shalom, shalom. Alitos Alitos Anesti. Anesti. Shalom. Christos Anesti. Baik, jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa setelah melihat video tadi, menurut saya alasan yang dibuat oleh vlogger tersebut terhadap Romo Daniel adalah sangat tidak berdasar, dan mungkin bisa jatuhnya adalah suatu fitnah ya. Karena yang saya ketahui bahwa Romo Daniel waktu menjadi ortodoks, beliau itu belajar teologi, pernah tinggal di Korea, sekolah teologi di sana, banyak membaca buku-buku teologi, belajar teologi ortodoks baik di Korea maupun di Amerika juga ya, kalau nggak salah, di negara-negara lain. Jadi ketika Romo Daniel menyampaikan ajaran-ajarannya, menyampaikan homilinya gitu kan, itu berdasarkan apa yang beliau pelajari, baik dari sekolah-sekolah teologi, dan pastinya berdasarkan ajaran kitab suci, tradisi rasuliah, ya kan, yang sebagaimana diajarkan oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja. Jadi ketika Romo Daniel menyampaikan homili, menyampaikan pengajaran, itu punya basis material yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi semata. Saya nggak pernah mendengar pengajaran Romo Daniel based on pengalaman pribadi, saya nggak pernah gitu. Kalau ada, coba tolong tunjukkan sama si vlogger itu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan vlogger ini jatuhnya bisa berupa fitnah gitu ya. Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dulu ya. Terima kasih Saudara Konstantin, silakan. Ya, jadi ya inilah reaksi jawab kami ya terhadap video itu. Jadi ya mudah-mudahan orang-orang yang ingin memberikan tuduhan-tuduhan itu boleh berpikir dua kali lah. Jadi cari dulu kebenarannya sebelum sebelum melakukan tuduhan-tuduhan dengan alasan apapun juga di sini. Oke, jadi saya terima kasih banget nih buat Pak menyuarakan kebenaran, Pak Bidat Slayer, Pak The Pilgrim nih atas waktunya. Kita sudah apa ya menggunakan hak jawab kita ya atas atas tuduhan kepada Romo kita ya. Kiranya ya ini dapat bermanfaat buat orang-orang semua yang mendengarkannya. Terima kasih semuanya, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu atas kesibukannya masing-masing. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Ya, Christos Anesti. Alitos Anesti. Terima kasih semuanya. Terima kasih.